Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap, siap rapi. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapihin duduknya, ayo rapihin. Buku tulisnya rapihin. Nah, sekarang sebelum mulai belajar, Ibu mau absen dulu ya. Alia, Hadir, Nina, hadir, Syarifah, hadir. Zaki, Apa? Lina, Tia. Gak ada, Bu. Ada. Sakit. Si siapa namanya? Sekarang buka ya bukunya. Udah. Sekarang kita mau belajar tentang berbagai pekerjaan. Apa pekerjaan orang tua kalian? Dimulai dari Alia. Apa pekerjaan orang tuanya Alia? Nyangkul. Kerja bangunan. Kalau Nina apa kerjanya? Sawah. Kalau Syarifah apa? Ngoyos. Ngoyos itu apa? Iya, Pak. Bertani ya. Petani. Terus Ngoyos. di manakah tempat orang tua kalian bekerja? Di mana? Di sawah. Di sawah, Di bangunan. di kebun ya. Di bangunan. Nah, nih lihat di halaman pertama ya. Pandu. Suster. Gambar suster ya. Nah, Nah, di mana ini tugas suster itu apa? Tugas suster membantu dokter. ya membantu dokter. Terus merawat pasien. suster itu kerjanya di mana? Di rumah sakit. Selain di rumah sakit di mana lagi? Di Di klinik, puskesmas ya. Nah, sekarang Ibu bacain dulu ya. ya. Perawat dalam menjalankan profesinya akan bekerja sama dengan dokter umum, dokter spesialis, bidan, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Perawat bekerja di rumah sakit atau klinik. Perawat mengikuti petunjuk dokter untuk mengurus dan membantu pasien dalam pemeriksaan kesehatan dan perawatan medis. Nah, coba Alia baca. Yang ada di gambar. Dalam menjalankan prosesnya, perawat akan bekerja sama dengan dokter umum, dokter Spesialis ya. spesialis bidan, juga tenaga kesehatan. Ya, udah cukup. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah tentang kepala sekolah dan nelayan. Dibuka teks bacaan selanjutnya. Coba Nina baca teks Pak Wali, seorang kepala sekolah. Kurang kencang, Nina. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga
dan bermain bersama tanpa mempersoalkan mempersoalkan asal usul semua unik baik maupun sifat maupun kecerdasannya. Nah, sekarang baca bareng-bareng. Ya, selanjutnya tuh baca yang bawahnya. Sudin Sudin adalah penduduk asli Grobongan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan berpidato. Pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga lomba pidato yang sebentar lagi di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Halaman selanjutnya dibuka. Nah, terus ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup, untuk Sudin ke kota. pikirnya Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang penjabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RT dan RW dimintanya datang. Baca lagi sama Alia. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di esok sekolah murid kelas 4, 5, dan 6 sudah artinya dilatihnya untuk menjadi petugas. lelang. Siapa calon pembelinya? Calon pembelinya para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya sebelum lelang dimulai. Dia sampaikan bahwa dana hasil dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat Kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. sang kepala sekolah dari timur kagum
para negeri tekad tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya. sungguh Menyentuh hati dalam sekejap pisang habis dilelang dilelang dan yang terkumpul lebih dari cukup untuk berangkatkan Sudin didampingi Pak Seto, guru kelas. Sudin pun berangkat ke kota. terus Berhasil persembahkan mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga. sekolah. Nah, udah paham atau belum? Udah. Jadi apa itu? Pak Weli itu siapa? Kepala Sekolah. Nah, coba kerjain soal tentang Pak Weli. Di bawahnya itu coba. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas tadi. Siapa aja yang ada di dalam tokoh di atas itu? Siapa yang bisa nyebutin? Pak Weli, Sudin, Terus Bapak Lurah, Bapak Lurah, Bapak Seto, terus Pak Seto, Pak RT, RW, Kepala Desa, Kepala Dinas. Nah, sekarang nomor 2 sampai nomor 5 kerjain ya. Iya. Yang udah kumpulin ke depan. Sorry. Baik. Kayak orang oke deh ya. Udah selesai? belum. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 2. Tadi nomor 1 udah dijawab ya. Sekarang nomor 2. Untuk Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab nomor 2? Alia coba. Yang diharapkan oleh Pak Weli adalah ingin Sudin memperoleh pengalaman Berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. ya. Sekarang nomor 3, siapa yang mau jawab nih? Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Nina coba jawab. Agar Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Nah, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Coba Syarifah jawab. Pak Weli
kalian sukai tokoh siapa? Tokoh siapa Alia? Jawab nomor 5. Tokoh adalah Pak Weli karena ia memiliki Bakat tekad serta serta usaha mendukung kemajuan murid. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Ya, Buka halaman selanjutnya. Sebelum dibaca sama kalian, ibu yang akan membaca ya. ya, Ini di gambar ini ada gambar nelayan. Ini nelayan tradisional dan nelayan modern. Nih, kalian perhatikan teks bacaannya. Sambil ibu baca, kalian perhatikan ya teks bacaannya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak berbensin dan tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Syarifah, lihat bukunya. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan merupakan jaring dan juga radar yang bisa berdeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang Sekarang coba Alia baca lagi. apa yang digunakan? Ini ya, masih baca yang ini, teks cerita. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar menggunakan jaring untuk menangkap Terus, nah perbedaannya nanti kalian kerjain sendiri ya. Sekarang kerjain perbedaannya apa aja. Oke. Sudah selesai semuanya? Nah, apa aja perbedaannya? Nelayan tradisional Nelayan tradisional menggunakan sampan. terus Nelayan modern menggunakan kapal. kapal besar. Nelayan tradisional menggunakan ikan di daerah sekitar pantai. Nelayan modern menangkap
halaman selanjutnya. Dibuka ya, nih ada soal nih. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Apa? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat dan laut menjadi tercemar. Terus, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan agar kelestarian ekosistem tetap terjaga? Gimana? Sebaiknya nelayan Dan setuju menangkap ikan dengan menggunakan bom dan racun pukat harimau. Kenapa alasannya? Karena dapat mencemari lingkungan laut dan membuat ikan akan cepat mati, cepat habis. Nah, lihat ya di bawah itu ada gambar apa itu? Kegiatan apa itu kegiatan ekonomi? Nih, kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas memproduksi, menyediakan, membeli dan menjual barang atau jasa. Halaman selanjutnya. Nah, coba Lina baca di teks bacaan. Ya ini. Ayo baca. Apa yang terjadi kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas memproduksi, menyediakan, Beli dan menjual barang atau jasa. Setiap tindakan dari aktivitas tersebut disebut dengan kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan? Nah, nomor 1 nih, jenis kegiatan ekonomi itu apa? Nomor 1. Jenis kegiatan ekonomi adalah Nah, nomor 2, jenis barang yang diperjualbelikan yang digambar tadi itu apa? Barang yang diperjualbelikan ya ikan ya. Terus jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut itu apa? Coba Syarifah jawab nomor 3. Pekerjaan terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaan itu apa? Yang pekerjaan tadi itu apa hasilnya? Nah, udah paham belum yang tadi kita pelajarin itu apa? Udah? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi itu adalah berkat tekadnya dan kesungguhan Pak Weli, Sudin mendapatkan juara 1 dalam ajang perlombaan pidato di tingkat nasional dan mempersembahkan piala tersebut untuk sekolahnya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah. Iya. Jadi kalau siapa yang bersungguh-sungguh belajarnya bakal dapat juara. Nah, terus yang kedua tentang nelayan yang tadi itu ya. Sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem laut, juga ikan-ikan yang
terancam. Terus yang terakhir nih, prinsip kegiatan ekonomi mencakup 3 hal, yaitu kegiatan distribusi atau penyaluran barang dan pengiriman barang. Terus kegiatan produksi, pembuatan suatu barang, dan kegiatan konsumsi, pemakaian hasil dan produksi. Siapa yang menggunakan bom? Yang gunain tadi bom itu nelayan modern apa nelayan tradisional? Modern. Nah, terus siapa yang jadi kepala sekolah? Pak Weli. Nah, siapa yang mendapatkan juara 1 dalam pidato ajang nasional? Sudin. Nah, tadi prinsip ekonomi itu ada 3 apa aja? Apa aja tadi? Distribusi, produksi, dan konsumsi. Ya. Sudah, sekarang tutup bukunya. Tutup bukunya, rapikan ya. Bentar lagi kita mau pulang. Masukin bukunya. Yuk, ketua kelas. Duduk siap rapi, membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insana lafi husri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil hati wa tawasau bis sabar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa patuhi protokolnya, jaga kesehatannya. Ulang.